Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial MongoDB. Materi kali ini kita akan membahas operasi AND di MongoDB. Oke, silahkan teman-teman buka Visual Studio Code-nya. Dan jangan lupa jalankan juga Docker-nya. Kita akan buka activity bar-nya. Ini akan saya koneksikan. Oke, sudah terhubung. Kita akan menggunakan database yang sebelumnya kita gunakan di video sebelumnya ya, yaitu inventory. Untuk memulainya saya akan create new playground seperti ini. Nah, sidebar-nya akan saya tutup dan ini akan saya hapus untuk playground basicnya ya. Oke, pertama kita akan gunakan konstanta. Konstanta kita akan gunakan mydb sama dengan, nah kita akan menggunakan inventory. Nah inventory ini akan kita use ya, akan kita gunakan. Nah mydb seperti ini. Kemudian kita akan coba cetak dulu db. Oke. Nah sekarang kita akan coba jalankan, kita run. Nah di sini sudah terpilih ya nama database-nya inventory. Oke, kita akan coba tampilkan semua data. Nama collection yang ada pada database inventory adalah barang. Nah, kita akan tampilkan semua isi data collection barang ya. Kita run. Nah, ini adalah datanya. Nah, kita bisa menggunakan data ini untuk latihan kita kali ini. Oke, untuk perintah dasarnya operasi AND di MongoDB adalah seperti ini ya. Kita bisa menggunakan dengan cara eksplisit dan implisit. Nah, untuk cara eksplisit kita bisa menggunakan operasi AND. Nah, seperti ini. Kemudian kita titik 2 dan kurung kurawal ya. Titik 2, kemudian kurung kurawal seperti ini. Sebelum kurung kurawal kita kasih siku dulu ya seperti ini. Kemudian kita tambahkan kurung kurawal. Nah, di sini baru expression ya. Expression 1 misalkan ya. Kemudian kita pisahkan dengan tanda koma ini expression 2. Nah, kemudian dan seterusnya kalau misalkan lebih dari 2 ya. Oke. Kemudian kita juga bisa mendefinisikan secara implisit. Nah, kalau secara implisit kita bisa langsung kita di dalam kurung di sini ada field-nya. Nah, kemudian setelah field ini kita langsung tambahkan kurung kurawal seperti ini, expression 1, expression 2, dan seterusnya ya. Misalkan lebih dari 2. Nah, ini kalau misalkan kita menggunakan cara implisit dan eksplisit. Keduanya nanti kita akan contohkan ya. Oke, pertama kita akan coba tampilkan db dot collection-nya adalah barang. Nah, kemudian kita akan find ya seperti ini, seperti biasa untuk menampilkan data. Nah, kemudian kita akan tambahkan kurung kurawal seperti ini. Nah, kita gunakan operasi AND. Nah, setelah itu titik 2, kemudian kurung kurawal. Nah, di dalamnya saya mau misalkan nama fieldnya price. Nah, price ini yang isinya 899 seperti ini. Nah, kemudian N-nya untuk pembanding yang kedua. Nah, yang kedua kita akan gunakan color. Misalkan sini color titik 2. Nah, misalkan colornya ini saya mau menggunakan operasi in ya. Jadi kita sudah belajar mengenai operasi in juga di video sebelumnya ya. Jadi kita bisa menggunakan operasi in dengan membubuhkan array seperti ini ya. Misalkan saya mau warnanya itu white. Kemudian yang keduanya adalah black. Nah, seperti ini ya. Jadi kita mau menampilkan yang operasi N, ini operasi N-nya pakai siku ya harusnya nih. N siku. Nah, di dalamnya baru price. Nah, ini ya, N siku nih. Oke, kita coba sekarang jalankan. Oke, ini adalah
dokumen yang berhasil dimunculkan. Jadi ingat operasi AND ini harus kedua-duanya bernilai true. Keduanya bernilai true baru akan dimunculkan. Baru akan diambil. Jadi kalau misalkan ada yang 899 dan white, nah ini white dan block ini ya salah satunya. Jadi di sini ada white, kemudian black juga ada, dan ini 899. Jadi kedua-duanya ini dan ini harus terpenuhi. Jadi sudah dimunculkan yang terpenuhi. Nah, kemudian kalau misalkan kita ingin menambahkan filter, apa aja yang ingin kita munculkan, kita tinggal bubuhkan seperti ini, kurung kurawal juga. Nah, misalkan saya mau memunculkan NIM, kasih 1. Kemudian saya juga mau memunculkan price, ini kasih 1. Kemudian saya mau memunculkan color, titik 2, 1. Nah, yang ingin dimunculkan seperti biasa, tambahkan dengan 1. Nah, seperti ini ya. Name, price, color. Kalau misalkan mau menghilangkan ID-nya, kita hilangkan di sini ID, titik 2, 0. Kita jalankan. Nah, ini berhasil kita keluarkan datanya sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, itu untuk operasi AND. Nah, bagaimana kalau misalkan kita menggunakan operasi AND ini untuk field yang sama. Nah, misalkan saya menggunakan ini ya, db dot barang dot, kita akan cari lagi seperti ini, udah dalam kurung barang. Nah, kemudian kita bubuhkan kurung kurawal seperti ini. Nah, misalkan saya mau mengambil dengan n titik 2, kemudian di sini pakai kurung siku ya. Nah, saya mau mengambil price yang 699. Nah, kemudian yang n-nya kita masih menggunakan price lagi. Jadi kita menggunakan field yang sama. Nah, tapi di dalamnya ini kita gunakan misalkan axis. Nah, kita gunakan axis, misalkan axisnya true. Nah, seperti ini ya. Jadi kita menambahkan dua kondisi untuk field yang sama. Ini sama-sama price ya. Selain dia harus value-nya ini dan dia axis juga. Kita coba jalankan. Nah, isinya ini 699. Ini ada yang salah. Barang db.barang find n titik 2 db.barang ini sudah, ini harusnya masih bisa sih. Kita coba ya, ini remark dot find, ini dalam kurung, kemudian ini siku. Kita coba jalankan. Oke, kita sudah bisa ya memunculkannya. Ini kita menggunakan dua field yang sama. Kalau misalkan kita mau menambahkan kondisi, ini sama ya. Misalkan saya mau memunculkan yang ini bisa kita copy, kita taruh ke sini. Nah, misalkan ini n-nya, nah remarknya kita buka, misalkan ID-nya mau kita tetap munculkan. Ini kalau kita jalankan, nah ini jadinya berkurang. Oke. Nah, itu kalau misalkan kita menggunakan field yang sama. Nah, sekarang bagaimana kita menggunakan contoh eksplisit ya. Nah, contoh eksplisit kita coba dengan db dot barang dot find. Oke. Ini saya scroll. Oke. Nah, di sini kita langsung kurung kurawal seperti ini, kemudian langsung ya, tidak pakai operator tapi langsung price. Price titik 2. Nah, kita di dalam kurung kurawal baru definisikan. Misalkan
Operasinya adalah equals ya. Kita menggunakan operasi equals. Nah, ini juga sudah pernah kita bahas di video sebelumnya ya. Misalkan 699 seperti ini, pisahkan dengan tanda koma. Nah, kemudian kita mau menambahkan exist. Nah, exist titik 2 misalkan true. Nah, ini secara eksplisit kita menggunakan n, tetapi kita tidak tuliskan ya perintah n-nya. Ini coba kita jalankan. Nah, ini berhasil kita jalankan mirip dengan yang tadi ya, dengan yang atas, tapi ini secara eksplisit. Teman-teman silakan mau menggunakan cara yang ini ataupun cara yang ini, hasilnya juga sama. Nah, nanti kalau misalkan fieldnya mau difilter, silahkan tambahkan sama seperti yang atas ini, tinggal kita taruh di bagian bawah ini. Oke, kurang lebih seperti itu untuk operasi N di MongoDB. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.